bergabung kembali di acara popmama.com Parenting Academy 2021 dan masih bersama dengan aku Diba Natasha. Wow, tadi kita udah dengerin sharing pertama dan juga sharing session yang kedua, seru banget, banyak banget insight baru yang kita dapatkan ya. Tadi di sharing session yang kedua barengan sama Mbak Nana Utomo, wah ternyata untuk homeschooling dari rumah itu nggak semudah itu ya, banyak banget cara-caranya, kiat-kiatnya dan juga mungkin bisa diterapkan sama mama papa semuanya yang udah nonton pada hari ini. Dan tentunya sebelum kita masuk kepada sharing session yang ketiga, lagi-lagi Diba pengen ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada official sponsor kita, yaitu ada Cousins Kids, ada Sampurna Academy, ada Bio Oil, dan juga media partner kita IDN Times, popbella.com, Yummy, duniaku.com, ggwp.id, lalu juga Fortune Indonesia, Cosmopolitan FM, Parent University, dan juga Mamis Daily. Lalu juga ada official partner kita pada hari ini, ada Toys Kingdom, Finansialku.com, Maya Pada Hospital, 3 Generasi, Angsa Merah, dan juga Halodoc. Lalu untuk community partner kita, yaitu ada Bumi Playscape, ada Cerita Lahir, Mom Influencer Indonesia, ada Bird Club, dan juga ada Anak Bunda Indonesia, Smart Moms ID, Single Moms, dan juga MPASI Homemade Bunda. Lalu selanjutnya juga ada community partner kita pada hari ini, ada Mother Hope Indonesia, lalu juga ada Indonesia Baby Wearers, dan juga ada Bunda 1011, ada Bird Club Oktober 2017, ada Kreasa, dan juga ada Ayo Dongeng Indonesia. Selanjutnya ada Kampus Keuangan Keluarga, Komunitas Ibu Cegah Stunting, Kampung Dolanan, Eksklusif Pumping Mama Indonesia, dan juga ada Wahana Visi Indonesia. Lalu juga ada community partners kita di hari ini, ada Mom Academy, mosmom.id, lalu juga ada Bumi Nusantara, Montessori, dan juga Teman Main, dan juga Motherland. Luar biasa sekali, tanpa adanya pihak-pihak tersebut, acara kita tidak akan berjalan sedemikian rupa. Oke, tentunya sebelum kita masuk kepada sesi yang ketiga, Diba mau remind kembali buat mama sama papa semuanya, ikutin terus acara kita karena kita masih ada acara di besok hari lagi. Jadi jangan lupa untuk ikutan ya, karena bakal banyak banget wawasan-wawasan dan juga informasi yang penting-penting banget nih untuk kita mendidik anak kita agar lebih baik lagi. Karena kita butuh ya untuk mendidik anak kita agar anak kita bisa menjadi anak yang lebih baik, karena anak itu merupakan pencontoh yang baik tapi bukan pendengar yang baik. Nah, itu menarik sekali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kita akan melaksanakan workshop via Zoom dengan tema Smart Investasi buat Full Time Mom bersama dengan Mbak Rista Zwestika CFP selaku Head Advisory and Financial Planning dari Finansialku.com. Ini dia sesi yang ketiga. Halo, selamat malam Mama dan Papa. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani rutinitas sehari-hari ya. Kembali lagi nih, kita berjumpa dalam webinar popmama.com bersama saya Syifa yang akan menemani dan memandu jalannya webinar malam hari ini selama 1 jam ke depan. Senang sekali nih ya, tahun ini popmama.com kembali lagi nih hadir kembali menggelar acara popmama.com Parenting Academy 2021 dengan tema Parents Support Parents. Wah, malam ini nih khusus sekali nih untuk mama-mama mungkin yang ada masalah nih soal keuangan, soal investasi, atau masih mau belajar nih soal mengelola keuangan dan investasi. Cocok banget hadir nih di webinar kita pada malam hari ini karena kita akan sharing mengenai smart investasi buat full-time mom. Nah, buat papa-papa yang menonton juga jangan khawatir, langsung aja ajak mamanya nih buat kita belajar bareng bersama narasumber kita yaitu Mbak Rista Zwestika selaku Head Advisory and Financial Planning dari Finansialku.com. Wah, menarik banget ya Maya, atau mungkin Papa nih yang mungkin hadir nih pada acara kita malam hari ini. Ikuti terus nih sampai selesai karena acara kita juga spesial banget nih. Nggak hanya nanti mungkin dapat ilmu, dapat pengetahuan baru, ada juga hadiah nih yaitu Mountain Aromatherapy Diffuser untuk 3 mama dengan pertanyaan terbaik. Caranya, Mama bisa menulis pertanyaan di kolom komentar dengan format nama lengkap _pertanyaan. Nah, sebelum aku memulai nih, mungkin aku akan ada pengantar sedikit nih, Ma.
mungkin nih buat mama-mama yang menyadari nih ya, tugas mama kan gak hanya mengurus keperluan suami atau keperluan anak saja nih. Mama juga bisa terlibat membantu keuangan keluarga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk mama yang full time nih sebagai ibu rumah tangga atau bekerja dari rumah mungkin ya, atau freelancer nih dari rumah, biasanya sumber utama keuangan keluarga adalah berasal dari papa nih atau sang suami nih. Hal ini bukan masalah tentunya, asal mama bisa mengatur keuangan dengan benar. Sebagian pendapatan dari papa ternyata bisa digunakan mama untuk berinvestasi loh, dan hasil investasinya tentunya bisa mama gunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya bisa menjadi modal usaha mama, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain nih, dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga dari investasi tersebut. Wah, pasti banyak banget nih ya hal-hal yang bisa bermanfaat nih kalau kita bisa mengetahui nih teknik, tips, dan cara-cara nih untuk investasi yang baik nih dari ahlinya langsung. Ayo, siapa nih mama yang semangat banget belajar nih mengenai investasi pada malam hari ini? Yuk, kita mulai nih merencanakan keuangan lebih baik, merencanakan investasi lebih baik di keluarga yang mandiri nih dan mulai berinvestasi sejak sekarang seperti itu. Baiklah Mama, kita langsung saja nih mulai acara webinar pada malam hari ini dengan menyapa narasumber kita terlebih dahulu yaitu Mbak Rista. Halo Mbak Rista. Halo Mbak Siva. Halo, wah apa kabar nih Mbak? Hebat. Alhamdulillah baik Mbak Siva. Mbak Siva gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Wah kita bertemu lagi nih ya Mbak ya, karena mungkin untuk mama-mama nih yang sering dan sering banget nih ngikutin kegiatan-kegiatan Popmama, Mbak Rista nih udah sering banget nih mendukung popmama.com kayak gitu. Nah kita malam ini bertemu lagi dengan tema tentunya yang seru dan bisa kita belajar bareng nih Mbak soal investasi kayak gitu. Oh ya, Mbak sebelum aku bergerak ke materi kita nih, mungkin Mbak belakangan ini apa ya kesibukannya? Apakah masih di rumah ataukah mungkin bekerja dari rumah kah? Kemudian bagaimanakah kabar anak-anak dan keluarga Mbak? Oke, baik. Ini pertanyaannya langsung ya. Ini pertanyaan untuk ibu-ibu gitu kan ya. Ngapain aja sih aktivitasnya? Udah pasti nih Mbak Syifa sama mama-mama hebat yang join hari ini. Jadwalnya setiap hari itu udah pasti turun untuk edukasi gitu ya, terutama untuk edukasi keuangan buat keluarga. Nah itu jadwalnya juga lumayan gitu ya, lumayan padat apalagi akhir tahun ini menjelang Hari Ibu nih Mbak Siva sama mama-mama hebat gitu ya. Jadi banyak banget acara yang harus diisi, kontennya adalah mengenai keuangan rumah tangga gitu. Nah kemudian kalau misalnya kerja masih mobile lah ya, ada yang dari rumah, ada juga yang harus keluar kota gitu ya. Benar. Dan harus juga buat konten sampai ke Bandung gitu Mbak Siva sama mama-mama hebat. Sampai anak-anak alhamdulillah saat ini udah libur, jadi mamanya bisa bebas tuh bergerak tuh Mbak Siva. Oke, wah berarti masih tetap aktif dan beraktivitas ya Mbak ya, sekalipun mungkin pandemi tetap bisa aktif nih dengan berbagai penyesuaian yang bisa kita lakukan ya Mbak ya. Betul banget, betul. Oke, nah Mbak Rista nih sudah aku singgung nih tadi nih di awal ya, kalau malam ini kita akan sharing nih bersama mama-mama soal smart investasi nih. Wah ini investasi tuh kayak isu yang paling hits dan hot nih untuk mama-mama nih, karena mungkin banyak banget nih ya investasi tuh ada investasi inilah, investasi itulah. Nah mungkin nih untuk mama-mama yang baru belajar nih bisa bingung nih Mbak, soalnya kayak banyak banget nih investasi kayak gitu. Oke. Oke, Betul nah banget Mbak. bener banget ya Mbak ya. Nah untuk lebih semangat nih biar nanti mama-mama bisa langsung praktek juga nih nanti sama Mbak Risa, boleh jelasin dulu nggak mungkin Mbak secara garis besar nih, kita akan ngomongin investasi apa sih dan gimana sih secara garis besar aja sebelum nanti Mbak Risa akan presentasi dan praktek nih. Oke, baik buat mama-mama hebat, hari ini aku mesti ngechat dulu kali ya Mbak Siva ya, biar boleh. itu semangat gitu kan Boleh, ya. boleh banget Mbak. Jam segitu mama-mama itu lagi mau leha-leha gitu Mbak, karena seharian udah capek ngurusin rumah, ngurusin anak, betul ya. Bener. Oke, mama-mama yang ada di Zoom, kemudian yang ngikutin secara online juga, coba deh cek dulu ya. Are you ready mama-mama kalau kita ngomongin investasi malam hari ini? Silakan chat dulu dong. Kita lihat Mbak Siva ya. Oke, nih kita lihat mama-mama hebat. Biasanya kalau menggerakkan jari-jari gitu ya, itu paling cepat tuh Mbak Siva. Oh benar, benar banget Mbak, benar banget. Apalagi kalau misalnya ada iming-iming tertentu mungkin makin cepat lagi. Betul ya, iming-iming tertentu. Apalagi suami bilang, Ma tolong dong tulisin ini, nanti mama bisa belanja online. Langsung. Waduh langsung. Oke, berarti udah banyak banget tuh pada ready. Oke, kalau kali ini tuh gini Mbak Siva sama mama-mama hebat.
Hari ini kita mau bahas tentang investasi secara general gitu kan ya. Karena faktanya banyak sekali para mama-mama ini yang tertipu dengan investasi nih Mbak Siva. Kenapa? Oh, Karena benar. lagi-lagi tingkat edukasi keuangan kita itu memang masih termasuk rendah gitu ya. Hmm. Tapi saat ini dengan ada COVID-19 gitu ya, kemudian semua diberlakukan secara online, kemudian banyak banget platform-platform keuangan gitu ya yang bisa di-download, yang bisa di-searching gitu ya, tinggal tanya aja, dan akhirnya banyak sekali juga masyarakat kita khususnya para perempuan ini udah mulai melek tentang keuangan dan melek investasi. Bener Gitu. banget Mbak Rista. Oke, berarti kita akan istilahnya ngebahas lebih dalam dan lebih banyak lagi nih ya soal investasi ini ya. Nanti nanti Mbak Rista nih, mama-mama yang hadir di webinar ini akan langsung praktek nih sama Mbak Rista soal smart investasi nih, khususnya buat mama. Oke, mungkin tanpa langsung berlama-lama, aku akan mempersilahkan Mbak Rista untuk memulai presentasinya. Silakan Mbak Rista. Thank you Mbak Siva, karena mama-mama juga udah pada siap gitu ya. Kita akan mulai aja. Tapi nanti Mbak Siva temenin aku di saat kalau misalnya Mbak Siva ada pertanyaan atau mama-mama ada yang bertanya, monggo silahkan aja gitu Boleh ya. banget Mbak, nanti mungkin aku Kita mulai akan dulu. Oke, kita mulai ya, karena aku tuh semangat banget kalau ngomongin tentang keuangan dengan para mama-mama. Nah, mama-mama yang ada di dalam Zoom, apakah sudah terlihat slide-nya Rista? Oke. Semoga udah terlihat ya. Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin tentang smart investasi untuk full time mom. Sebenarnya bukan hanya untuk full time mom aja, untuk semua mama-mama perempuan-perempuan hebat gitu ya, yang saat ini lagi bingung investasinya harus gimana sih, Riz gitu. Aduh, mau belajar juga nggak ada waktu karena udah capek banget nih ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak dandan, betul nggak sih mama-mama? Siapa nih mama-mama yang kayaknya waktunya tuh udah padet banget gitu? Coba di chat dulu deh di kolom chat nih, siapa Ini nih? kayaknya di kolom chat rame banget nih Mbak, mungkin ya lagi pada siap-siap jawab. Karena memang benar seperti yang Mbak Rista bilang kalau kadang mama-mama nih kayak waktunya padat banget terus tapi pengen mulai investasi. Nah, cocok banget nih makanya malam ini ikut webinar di popmama.com. Yes, betul banget. Nah, yuk kita langsung mulai mama-mama hebat, sudah punya catatan-catatannya. Oke, sudah diambil catatannya dan izinkan Rista memperkenalkan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, Rista adalah perencana keuangan dari financialku.com. Kita sebuah platform keuangan yang tugasnya membantu masyarakat Indonesia untuk melek secara keuangan. Dan khususnya untuk saya sendiri, saya memang membantu para perempuan-perempuan gitu ya, baik yang belum menikah maupun yang sudah berkeluarga, untuk melek keuangan dan jago ngatur keuangan pastinya. Karena tadi ya, kita mau jadi mom-mom yang hebat nih nanti bagaimana mengatur keuangan ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita memastikan juga nih ya, para mama-mama di sini sudah siap belum nih dengan catatan-catatannya? Mbak Siva udah siap catatannya? Oh siap, aku akan mendengarkan dan mengikuti nih webinar kita pada malam hari ini. Oke, kalau udah siap mama-mama coba deh sambil santai-santai beria-ria gitu ya, santai ria. Ambil minumannya, ambil catatannya. Kalau misalnya Pak suami saat ini gitu ya, papa-papanya lagi nggak ada di tempat, jangan lupa foto kirim. Begitu juga dengan para suami. Kalau istrinya lagi nggak bisa ikut, foto kirim gitu ya, biar sama-sama belajar. Nah, yuk kita lanjut lagi, kita ngomongin tentang investasi. Tapi sebelumnya ini nih, Mbak Siva, ternyata ada data nih yang kita ambil gitu ya, bahwa jumlah investor pasar modal itu naik, Mbak Siva. Wah, menarik nih Mbak. Kita lihat, ini menarik banget ya. Lihat dari tahun 2018, kemudian 2019 gitu ya, sampai di 2020 dan bahkan di 2021 ini angkanya cenderung menaik nih. Ya, naiknya signifikan banget dari 2020 ke 2021, artinya masyarakat Indonesia gitu ya, udah melek nih untuk yang namanya investasi. Karena tadi ketika semuanya dilakukan secara online dan diberikan semua akses kemudahan produk-produk ya, produk-produk investasi bisa diakses secara online, ini tuh mempermudah masyarakat kita untuk mengetahui gitu ya, investasi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Oke, ini menarik datanya ya Mbak Siva, mama-mama hebat ya. Menarik banget nih Mbak, jadi kayak wah ternyata makin banyak orang yang udah melek nih ya soal investasi dan mengelola keuangan ya Mbak ya. Yes, betul. Sebenarnya nih kalau misalnya ditanya udah melek untuk dapat keuntungan sih Mbak. Oh benar. Iming-imingnya biasanya untung nih. Betul, karena ketika ngomongin investasi di kepala kita tuh hanya bagaimana keuntungan, untung. Tapi sebenarnya ketika ngomongin tentang investasi bukan hanya berbicara tentang keuntungan aja nih Mbak Siva.
Ya ini yang kita suka lupa gitu ya. Kita hanya pengen gimana caranya uang kita jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 10 gitu kan ya. Hmm. Tapi nggak mau tahu resikonya. Nah ini yang agak sedikit repot ya. Oke, nah kalau misalnya di perempuan sendiri miris gitu ya, datanya ada berapa sih para investor perempuan? Nih kita lihat nih Mbak Siva. Oke, nah ini lihat jumlah aset investor nih ya, mama-mama bisa lihat perempuan tuh ya, tiap tahun angkanya naik. Bahkan di 2021 di November kemarin datanya gitu ya, ada di 234,14. Artinya banyak sekali perempuan-perempuan saat ini yang sudah terjun ke dunia investasi, baik sebagai investor maupun sebagai edukator gitu ya, memberikan edukasi untuk mama-mama ini melek secara investasi tuh Mbak Siva. Wah, berarti ini cenderung naik ya Mbak ya? Nggak cuman data secara umum, ternyata untuk kaum perempuan nih, itu juga naik terus gitu ya Mbak ya? Yes, betul. Untuk naik terus, walaupun datanya ini masih kalah dibandingkan laki-laki. Tapi kita di sini bukan untuk banding-bandingkan gitu ya. Bener banget Mbak. Untuk melihat pada proses bahwa oke, ternyata perempuan-perempuan saat ini termasuk Rista gitu kan ya, yang tadi awalnya nggak pernah tahu lah apa perencana keuangan, nggak pernah paham apa itu investasi. Ternyata saya tertuntut gitu ya, dituntut diri sendiri untuk saya melek secara keuangan, khususnya membahas tentang investasi ini. Gitu karena tadi ada inflasi yang sebenarnya nggak bisa kita kejar dengan hanya kita naruh duit aja gitu Mbak Siva. Bener. Yes, betul ya. Yuk kita lanjut lagi. Riz, kalau misalnya kita udah ketahuan nih, oke, investornya untuk perempuan sendiri ada di angkanya 234,14 gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan? Nah, kita akan masuk ke topiknya karena malam hari ini kita akan membahas secara detail untuk investasi. Tapi saya mesti tahu dulu gitu ya, mama-mama di sini kalau ngomongin tentang investasi, apa sih yang terbesit di mindsetnya? Apa sih yang terbesit di kepalanya gitu? Apakah hanya ngomongin tentang, oke, tadi kata si Rista, jangan-jangan ngomongin investasi itu gimana caranya uang 1 jadi uang 2, uang 2 jadi uang 10. Gitu. Apa hanya itu aja? Hanya berbicara tentang untung, dan untung nih mama-mama. Silakan chat di kolom chat. Oke, ini sepertinya lagi banyak chat nih, atau enggak lagi ngetik dulu nih mungkin mama-mama nih di kolom chatnya. Mama-mama tuh ada yang ngomongin saham, obligasi, passive income tuh. Wow. Oke, mama-mama apa yang tercetus gitu ya? Apa sih yang dipikirin mama-mama ini ketika ngomongin tentang investasi gitu? Karena faktanya ketika memang pertumbuhan angka perempuan ini yang paham tentang investasi ini meningkat, tapi di satu sisi banyak sekali juga perempuan-perempuan ini yang terjebak dengan investasi bodong nih Mbak Syifa. Wah, bener sih Mbak Rista, karena memang terutama beberapa waktu kebelakang itu kayak banyak banget nih berita soal investasi bodong atau penipuan investasi ini tuh banyak banget nih Mbak tersebar. Nah mungkin mama-mama juga bisa belajar nih malam ini soal mencegah nih, biar nggak terjebak soal investasi bodong atau penipuan investasi. Nah, tuh. Kenapa sih kok perempuan itu mudah banget? Karena tadi perempuan tuh gini ya. Karena perempuan itu kan ngatur duit nih, manajer keuangan rumah tangga. Dikasih suaminya bilang gini, "Mama," gitu kan ya, "ini ada uang 5 juta, atur ya buat sebulan." Ternyata ini nggak cukup. Kalau mau minta lagi dengan para suami gitu ya, nanti jangan-jangan nih istriku nggak bisa ngatur duit. Mau investasi aja nggak bisa karena dia belanja terus. Nah, jadi kadang-kadang para perempuan-perempuan ini tidak menutup kemungkinan juga itu yang dilakukan Rista sebelum menjadi seorang perencana keuangan. Gimana caranya ketika aku tuh ditawarin sebuah investasi, bilangnya gini, please ikut aja lah gitu ya. Yang paling banyak nawarin itu biasanya teman atau saudara gitu. Oh bener banget Mbak Rista, biasanya tergoda bujuk rayu keluarga atau temen. Betul ya, temen gitu. Modalnya 1 juta, nanti dalam waktu 2 bulan kamu dapat kok 3 juta, betul nggak? Bener banget nih Mbak, banyak banget nih ajakan-ajakan kayak gitu mungkin ya. Banyak banget. Nah, itu tadi kenapa? Karena perempuan itu udah tahu untung itu udah tahu gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan karena tadi perempuan itu mau hidup enak, Mbak Siva, betul nggak sih? Bener banget Mbak. Pokoknya yang penting gimana caranya untung nih biasanya nih, mama-mama nih mungkin. Yes, betul tuh katanya benar banget. Ada yang tergiur betul gitu kan ya. Karena tadi, aduh kita nggak usah kerja, nggak usah capek-capek. Pokoknya aku kasih duit ke teman aku 1 juta, nanti aku dapatnya 3 juta 3 bulan ke depan gitu kan ya. Maunya hidupnya enak-enak aja. Karena tadi
perempuan itu terlalu banyak yang dia itu insecure gitu ya. Sama kayak saya juga terlalu insecure dengan memikirkan bahwa oh nanti kalau uang ini nggak cukup, kalau uang ini nggak dikembangin, nanti anakku biaya pendidikannya gimana? Kalau misalnya aku nggak investasi di yang tempat yang cepat gitu kan ya, yang menguntungkan cepat, nanti gimana dong mau beli rumah gitu ya. Nah jadi karena tadi perempuan-perempuan itu memiliki tujuan yang banyak gitu. Jadi ketika ditawarkan investasi yang menggiurkan, langsung aja deh. Apalagi karena faktor kepercayaan. Betul ya? Bener banget, Mbak Rista. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang investasi. Investasi itu apa sih? Kalau Risa bilang untuk mempermudah pengertian, bukan ngomongin tentang ekonominya gitu. Investasi itu seperti ibarat kita menanam tumbuhan tuh Mbak Siva sama mama-mama. Ya, dari mulai biji dimasukin ke tanah, kita siram terus tiap hari gitu kan ya. Kita gembor-gemborin tanahnya gitu ya, kita jaga terus. Lama-kelamaan dia bertumbuh. Nah, begitulah dengan yang namanya berinvestasi tuh Mbak Siva. Ya, gimana tadi dia modelnya dari bibit gitu ya, kemudian dia tumbuh, ada batangnya, ada daunnya, itulah proses dan berinvestasi itu juga proses karena investasi bukan cara cepat atau cara kaya dalam semalam itu bukan Mbak Siva. Oke, wah perlu banget di-highlight tuh, bukan cara cepat atau cara kaya dalam semalam tuh. Betul. Riz, ada nggak sih cara kaya dalam semalam? Ada gitu ya, ambil baskom gitu ya, isi air, terus kasih lilin, jagain jangan sampai mati. Bisa, tapi Ya, nggak boleh ya mungkin ya. Caranya nih, cara yang mungkin kayak gitu nggak boleh, tapi investasi ini bisa jadi salah satu cara untuk untung, tapi nggak cepet gitu ya Mbak ya? yes, betul. Karena tadi ada prosesnya. Nah, investasi itu seperti apa sih, Riz, gitu kan ya? Ih, teman-teman bisa lihat, mama-mama bisa lihat. Oke, Mbak Siva dapat gambarannya? Dapet nih Mbak. Kayaknya mungkin kayak investasi tuh kayak istilahnya kita harus sabar gitu. Kita harus menunggu mungkin waktu dan momen yang tepat juga. Jadi kayak jangan asal untung gede atau untung tinggi. Ah, udah nih, aku mau ikut nih. Nggak gitu mungkin ya Mbak ya. Kalau sepenangkapan aku nih. Betul, setuju kata Mbak Siva tadi. Jadi buat para mama-mama, ngomongin investasi seperti yang bisa bilang di awal, bahwa investasi itu bukan cara cepat dalam semalam Anda untuk kaya, gitu ya. Kenapa? Karena dia ada prosesnya. Tadi ibaratnya tadi itu yang kamu tanam itu adalah duitnya misalnya, gitu ya. Kemudian disiramin terus tiap hari, artinya ditambah, terus lama-kelamaan uangnya jadi bertumbuh, gitu ya. Tapi hati-hati, ketika uang bertumbuh ini pasti ada yang gagal, kayak tumbuhan aja. Ada yang dia nggak berbuah, gitu ya, atau jangan-jangan dia nggak bertumbuh dengan bagus. Artinya ada resikonya dan ini yang kita kurang paham nih gitu. Nah jadi mama-mama, investasi itu tadi adalah ibarat ya seperti kita punya modal satu, tapi gimana caranya dengan modal satu ini modal kita jadi bertumbuh gitu kan ya. Ada keuntungannya, tapi modal kita tidak berkurang. Nah semua maunya seperti itu, tapi yang namanya investasi tadi sudah pasti ada resikonya juga gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenisnya, investasi itu ada dua. Ketika kita ingin ngomongin tentang keuntungan nih Mbak Siva sama mama-mama, ada yang akan mendapatkan dalam bentuk cash flow, artinya bisa dapetin investasinya rutin tiap bulan. Bisa digunakan untuk menambah pendapatan kita tiap bulan. Oke? Okay? Nah, kemudian ada yang kedua, namanya capital gain, untuk jangka panjang. Gitu. Makanya tadi investasi atau aset portofolio investasi setiap orang itu beda-beda, nggak pernah bisa kita samakan. Contoh misalnya, Riz, aku investasi apa yang bagus loh, tanpa aku tahu profilnya, tanpa aku tahu tujuannya, tanpa aku tahu berapa targetnya, tanpa aku tahu jangka waktunya, aku nggak bisa kasih advice investasi apa yang bagus.
gitu. Karena investasi nanti Hmm. kita akan belajar tips and triknya ya. Jadi ada dua nih mama-mama hebat. Mau yang mana dulu? Kita mau dapetin keuntungan tiap bulan atau memang keuntungannya untuk jangka panjang nih Mbak Siva? Oke, berarti ini berbeda nih ya Mbak ya, kayak misalnya tujuannya apa itu, cara investasinya juga beda gitu ya Mbak? Udah pasti berbeda banget Hmm. gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan, kita mesti tahu dulu investasi itu jenisnya apa aja sih gitu ya. Ini kita buka semua dulu nih mama-mama kalau misalnya mau dicatat gitu ya. Oke, nah ini kita akan lihat jenis-jenis dari investasi. Investasi itu ada dua ya. Ada investasi real, artinya investasi yang kelihatan. Oke, yang kelihatan itu seperti apa sih Riz gitu kan ya? Seperti rumah. Rumah investasi nggak Riz? Investasi. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang memiliki nilai bertumbuh dari nilai awal dia beli, maka disebut dengan investasi. Oke, contoh beli rumah saat ini 1 miliar, dijual 10 tahun yang akan datang dengan harga 10 miliar, ya itu artinya investasi juga. Ya, ini disebut investasi real. Ada emas, kelihatan gitu ya. Atau misalnya tanah, atau misalnya bangunan seperti apartemen gitu ya. Itu kita berinvestasi di tempat-tempat yang real. Wujudnya nyata, kelihatan sama kita. Oke, nah kemudian ada investasinya paper ya, pasar uang dan pasar modal. Nah, ini ada modal seperti saham, obligasi, reksadana, atau peer-to-peer lending gitu ya. Ada juga misalnya deposito gitu. Nah, ini mesti ditentukan dulu. Contoh misalnya, kalau untuk rumah, dia bisa nggak nih dapetin capital gain gitu atau cash flow? Bisa aja kalau rumahnya kita sewain setiap bulannya. Oke, bisa dapetin cash flow. Atau misalnya bisa nggak dia jadi capital gain? Ya tadi belinya di tahun 2021, jualnya nanti di 2036 gitu ya. Nah, artinya kan ada keuntungannya nanti. Oke, nah kemudian contoh emas. Emas itu bisa nggak untuk dapetin keuntungan setiap bulan? Nggak bisa, mama-mama. Gitu. Bisanya adalah untuk jangka panjang emasnya. Kecuali kalau misalnya kita memang mainnya trading emas. Ini beda lagi gitu ya. Nah, kemudian contoh misalnya di saham. Saham ini bisa untuk dapatin modalnya kayak cash flow setiap bulan, tapi bermainnya di trading. Mama-mama harus tahu dulu ilmunya. Nah, kemudian untuk jangka panjang, misalnya Riz, aku mau berinvestasi di saham untuk anakku yang kuliah nanti, saat ini anaknya 1 tahun, mau dipakai di usia 18 tahun, artinya ada waktu 16 tahun untuk mempersiapkan dana tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada di obligasi, ada di reksadana, dan ada peer-to-peer lending. Saat ini lagi marak banget nih. Mama-mama kalau misalnya sering dengar gitu ya, para influencer gitu, para edukator keuangan, perencana keuangan gitu ya, menggembar-gemborkan namanya platform yaitu peer-to-peer lending gitu. Dimana ini ada sebuah platform yang mempertemukan antara orang yang punya duit dengan orang yang membutuhkan dana gitu ya, nih borrower sama lender. Jadi dia dipertemukan nih gitu. Ada yang bisa mendapatkan keuntungan setiap bulannya gitu. Tapi ada juga yang bisa dapetin dia per tahun. Nah, jadi sampai sini nih Mbak Siva sama mama-mama aman ya. Ada dua jenis dari investasi nih Mbak Siva. Oke, aman banget Mbak. Tadi sudah ada yang bisa didapatkan tiap bulan, terus ada juga yang mungkin jangka waktunya panjang gitu ya, dan bisa mengenali juga nih macam-macam mana yang bisa kita dapatkan keuntungannya tiap bulan, dan mana juga nih yang mungkin keuntungannya tuh untuk jangka panjang kayak gitu. Yes, betul banget Mbak Siva. Dan tadi apapun jenis bentuk investasinya, semua punya plus dan minusnya. Contoh misalnya, untuk aset real sendiri, mudah nggak untuk kita liquidkan? Nggak mudah untuk kita liquidkan gitu ya, karena faktanya banyak Oh, sekali orang yang sulit banget ngejual rumah. Betul nggak Mbak Siva? bener, bener banget. Mungkin karena mungkin dulu kayak diiming-imingi, udah beli rumah aja buat investasi, tapi ternyata ketika mepet nih, jadi susah nih jualnya. Betul banget ya. Jadi ada plus dan minusnya gitu. Nah, contoh lagi, aset rumah itu kan disebut dengan investasi iya, bahkan dia bisa mempercepat kita untuk kaya. Betul nggak? Hari ini, tahun ini kita beli misalnya harga rumah 300 juta. Hmm. 10 tahun yang akan datang harga rumahnya jadi misalnya jadi 1 miliar. Artinya apa? Itu juga bisa membantu untuk mempercepat kekayaan kita. Oh, Betul nggak? bener, bener banget tuh Mbak, bener. Ya, betul ya Mbak Siva, tapi Iya. tadi tidak mudah untuk kita Hmm. liquidkan. Nah, makanya mama-mama pernah dengar ya, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang katanya. Karena tadi, kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Nah, jadi ketika kita berinvestasi, nggak bisa tuh hanya di tempat yang real aja gitu.
Ya semuanya dalam bentuk Hmm. rumah, dalam bentuk tanah, dalam bentuk apartemen, bangunan, itu nggak bisa. Bukannya nggak boleh, tapi pada saat kita dalam kondisi darurat dan hanya aset-aset itu yang kita harapkan, ini agak sedikit repot. Yang tadinya tujuannya untuk berinvestasi gimana caranya rumah ini naik harganya di beberapa tahun ke depan, tapi ternyata pada saat kita BU gitu ya, butuh duit, Hmm. dijualnya dengan harga ya ya udahlah seadanya aja gitu kan. Nah, ini artinya merusak tujuan keuangan kita. Nah, artinya ketika kita akan mempunyai tujuan keuangan harus diversifikasi kalau orang ekonomi bilang gitu ya. Ditaruhnya jangan hanya di satu tempat karena ketika di satu tempat ini lagi lagi down gitu ya, lagi marketnya lagi sulit untuk dilakukan penjualan, tapi ada di tempat investasi lain yang mudah untuk kita likuidkan gitu ya. Jadi ada baiknya mama-mama yang saat ini gitu ya senang sekali membeli misalnya rumah gitu ya, berinvestasi di rumah, di tanah nggak masalah, tapi harus paham dulu gitu ya bahwa ada resikonya tidak mudah untuk dilikuidkan, oke? Okay? Dan kemudian kalau terjadi resiko nih banyak banget juga gitu ya teman-teman yang curhat ke Risa juga bahwa aku ditinggalin warisan gitu ya berbentuk rumah, tanah. Nah ini akan menjadi repot untuk ahli warisnya gitu kalau tidak dipersiapkan biaya-biaya untuk pajak dan teman-temannya. Nah, kemudian kita ada paper. Oke, kenapa paper ini mudah sekali tadi gitu ya? Mudah banget untuk kita liquidkan. Hanya dengan jam kerja misalnya gitu ya, hari kerja 7 tahun 14 hari, uangnya udah bisa masuk ke dalam rekening kita. Nah, jadi ketika kita berinvestasi, mesti tahu dulu apakah aset ini nanti mudah dilikuidkan atau tidak mudah untuk dilikuidkan gitu ya. Sampai sini aman Mbak Siva? Aman banget nih Mbak, udah cukup jelas banget nih. Nah mungkin kita bisa lanjut nih, biar mama-mama makin paham nih. Yuk kita lanjut lagi. Kalau mama-mama tadi udah tahu jenis-jenisnya gitu ya, dan kemudian model keuntungannya juga, gimana sih cara kerjanya investasi? Nah, seperti ini cara kerjanya investasi yang tadi udah ada di video juga gitu ya. Ya, ini mama-mama kalau misalnya mau tanya-tanya nanti langsung aja chat di kolom chat. Kita akan sesi tanya jawab lebih banyak ya. Oke. Nah, cara kerja investasi adalah tadi sudah pasti ada modalnya dan modal ini biasakan dengan uang dingin, bukan uang panas. Artinya bukan uang yang memang aduh besok itu buat uang makan ya, buat uang dana pendidikan anak terus dipakai investasi, investasinya lagi nggak bagus, anaknya nggak bayar sekolah. Nah, ini repot nih Mbak Siva. Bener, bener. Jadi usahakan tadi uang, jangan uang panas ya Jangan Mbak uang ya? panas, tapi uang dingin. Oke. Gitu ya. Jangan uang panas tapi uang dingin gitu ya. Jangan jangan menganalogikan uang yang lain-lain gitu. Maksudnya kalau uang dingin itu uang yang memang kita udah kita spare budget untuk memang berinvestasi rutin setiap Oh. bulannya. Ya. Sedangkan kalau uang panas itu uang yang memang uang udah dialokasiin uangnya segitu-segitu aja, temen datang, yuk investasi nanti cuannya sekian langsung deh, begitu nggak cuan anak nggak sekolah gitu kan. Waduh, jangan sampai ya Mbak ya, jangan sampai kayak gitu nih. Ya jangan sampai kayak gitu atau anak zaman sekarang gitu ya mama-mama nih gitu ya karena tergiur dengan investasi sampai ngutang di pinjol banyak loh yang kayak gini juga Mbak Siva. Oh, oh, padahal itu Banyak nggak boleh ya juga Mbak ya kalau kayak gitu? itu nggak boleh jadi jangan segala sesuatu ketika kita mau memulai berinvestasi dengan uang yang ngutang repot karena investasinya belum tentu untung utang udah harus dibayar ya. Oh bener, bener banget tuh. Berarti ya itu balik lagi ya Mbak ya. Kalau kalau bisa nih uang, istilahnya uang nganggur kali ya, mungkin kayak Yes. udah disiapkan, aku mau investasi nih, nah ini uangnya gitu, kayak gitu. Yes, betul. Makanya tadi uang dingin, uang yang nganggur banget yang memang dari awal udah kita anggarin ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin investasi, gimana cara kerjanya investasi adalah tadi, sudah pasti ada modalnya. Berapa modalnya, Riz? Terserah mama-mama. Mau modalnya 10.000, 100.000, 50.000 gitu ya. Dimulai dengan modal yang terkecil dulu tidak masalah. Tetapi kita membangun habit atau money habit atau kebiasaan kita dulu untuk menyisihkan di awal gitu ya. Karena rata-rata ketika berinvestasi itu selalu, oh modalnya harus gede, harus ratusan juta, puluhan juta gitu ya. Biar untungnya juga tinggi, enggak seperti itu juga gitu ya. Nah kemudian kita lakukan investasinya modelnya berkala atau misalnya gitu ya setiap bulan rutin atau nanti aja langsung kalau dapat THR baru diinvestasiin. Jadi model investasi juga ada dua tuh Mbak Syifa sama mama-mama. Ada yang memang udah kita anggarkan rutin setiap bulan dari budget bulanan kita, atau nanti pada saat kita ada waktu-waktu tertentu yang seperti kita kayak dapat THR, dapat bonus gitu ya, atau dapat uang cuti, uang tunjangan yang kita bisa langsung dalam sekali berinvestasi setiap tahunnya. Jadi ada dua modelnya ya. Nah, kemudian kita mesti tahu dulu periode investasinya itu dari jauh-jauh hari. Makanya tadi saya bilang investasi bukan cara kerja, bukan cara cepat,
kaya dan semalam. Masukin sekarang, besok berharap keuntungan. Ya nggak mungkin, gitu kan. Nah, kemudian ada keuntungan investasinya. Nah, jadi beginilah cara kerja investasi mama-mama gitu ya. Jadi kita butuh modalnya, kemudian investasinya kita secara berkala atau lamsam sekaligus, kemudian periode investasinya juga harus kita pikirkan gitu ya. Kemudian baru kita akan kelihatan keuntungan investasinya seperti apa gitu ya. Oke, kalau ngomong mah gampang Riz, kalau misalnya teori mah gampang gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya kita mau beli investasi, ini kita cari tahu lagi ya. Oke. Nah ini nih Mbak Siva, langsung deh kita tunjukin produk-produk investasi sekaligus returnnya, periodenya, ada pajak atau enggak nih Mbak Siva. Oke, Mbak Siva masih aman? Masih aman, Mbak. Ini sedang terlihat gitu. Tadi ada agak sedikit loading di sini, tapi Mas sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Nah ini adalah produk-produk investasi nih mama-mama. Contoh ada obligasi ya, dia kasih return 5-10%, periodenya untuk 2-5 tahun. Ada pajaknya nggak Riz? Sudah pasti, pajaknya 10% ya. Kemudian ada saham ya. Saham ini bisa untuk jangka pendek, tapi kalau misalnya kita memang paham nih cara investasinya itu memilihnya apa, kapan masuknya, kapan jualnya gitu. Nah itu bisa gitu ya. Dimana setiap tahun kita bisa kasih keuntungan itu misalnya nih ya, target returnnya kita adalah atau target keuntungan kita di 10%. Dan ini ada pajaknya 0,1% gitu. Nah kemudian dari dividen saham, nih ya, contoh nih buat mama-mama yang sudah menjadi investor misalnya, dapat dividen dari PTA, PTB, PTC misalnya ya. Nah kemudian ada reksadana pasar uang. Nah untuk mama-mama yang saat ini baru akan memulai berinvestasi, jangan lupa berinvestasilah di tempat yang mama-mama tahu, mama-mama kenal gitu kan ya, mama-mama paham resikonya. Nah, untuk pemula biasanya saya mulai dengan reksadana pasar uang nih. Karena reksadana pasar uang ini adalah salah satu instrumen reksadana yang tepat untuk kita gunakan sebagai dana darurat. Gitu ya. Nah, tingkat keuntungannya 4% sampai dengan 6%. Periodenya untuk 1 tahun bisa, 2 tahun bisa gitu ya. Ada pajaknya enggak? Enggak ada. Oke, kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Oke, kemudian ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Dan yang terakhir, jenis atau produk investasi adalah namanya peer-to-peer lending. Dia bisa kasih return itu tinggi, 8% sampai dengan 20%. Bahkan ada satu peer-to-peer lending yang bisa kasih sampai 21%. Tapi sekarang sudah turun kalau tidak salah gitu ya. Nah, jadi mama-mama mesti tahu dulu produk-produk investasi ini seperti apa gitu ya, kinerjanya seperti apa. Kemudian tadi returnnya seperti apa, jangka waktunya itu untuk berapa lama gitu. Nanti disesuaikan dengan tujuan keuangan mama-mama sendiri. Nah, Riz, kalau misalnya kita udah tahu investasi itu apa, jenisnya apa gitu ya, cara kerjanya seperti apa, produknya seperti apa. Oke, dalam kita mewujudkan tujuan keuangan kita, gimana caranya? Nah, ini kita masuk nih Mbak Siva. Oke. Tapi bisa ingatin lagi ya, bahwa investasi itu bukan hanya ngomongin tentang cuan, bukan hanya ngomongin tentang keuntungan, tapi bagaimana kita bisa memanage resiko yang akan hadir dari investasi yang kita lakukan ya. Karena tadi kalau kita nggak bisa memanage resikonya, banyak ya kejadian orang bunuh diri gara-gara portofolio sahamnya merah semua gitu ya. Benar-benar. Mungkin stres juga ya. Ya, stres juga. Ada juga yang orang suami istri ribut karena suaminya misalnya contoh hobi banget dengan saham, tiba-tiba pakai duit dana pendidikan anak, pas anaknya mau bayarin uangnya enggak. Wah, agak repot ya kalau kayak gitu ya Mbak. Nah itu repotnya ya Mbak. Nah, yuk kita lanjut lagi. Oke, mama-mama aku mau tanya dulu deh sama mama-mama semua ya. Apa sih perbedaannya resiko dengan beresiko? Silakan chat di kolom chat. Boleh nih mama-mama kasih pendapatnya di kolom chat nih. Apa sih berbedanya risiko dan berisiko nih? Yo, silakan mama-mama. Biasanya kalau untuk ngechat gerakin jarinya tuh paling cepat gitu kan ya. Apalagi mau kerja. Paling semangat nih biasanya. Oke, apakah suaraku kecil sekali Mbak Syifa? Enggak Mbak, aman kok. Oke. Ada jawaban dari Mbak Putri Amalia. Katanya gini, beresiko belum tentu jadi resiko. Oke. Ayo, ada yang beda, ada yang bisa jawab lagi? Apa perbedaannya resiko versus beresiko? Oke, silakan nih mama-mama nih. Katanya mau berinvestasi, harus tahu dulu nih. Oke. Kalau menurut Mbak Siva sendiri, apa nih Mbak? Resiko versus beresiko?
Mungkin kalau risiko itu hasilnya kali Mbak. Nah, beresiko itu kayak apa ya? Kayak setelahnya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu itu beresiko atau enggak gitu. Yang aku tangkap seperti itu. Oke, ya, oke. Ada lagi mama-mama, oh ini ada Mbak Rosiliana, katanya gini, resiko udah pasti ada, untung dan ruginya. Kalau beresiko ada kemungkinan, tapi kecil, katanya gitu. Wah, Oke, bagus banget tuh. resiko Mama tadi siapa mama itu? Wah, bagus banget itu jawabannya tuh. ya kan? Siapa tahu nanti dapat hadiah ya mama ya gitu. Oke, Iya. resiko itu akibat yang merugikan. Beresiko mempunyai potensi, beresiko mempunyai potensi resiko atau masih bisa dihindari. Oke. Ada yang mau tanya lagi, mama-mama? Oke, ada yang mau bisa jawab lagi? Jawab lagi, silakan. Apa bedanya resiko dan beresiko? Oke, Mbak Syifa, ini lihat, ini ada mama-mama gitu ya, ada perempuan hebat bawa motor gitu kan ya, tapi udah pakai helm. Dia udah tahu resikonya kalau dia menggunakan motor atau naik kendaraan ini, dia udah pasti ada resikonya, betul nggak? Betul, betul banget. Mungkin kan kalau kita naik motor bisa kecelakaan kalau misalnya kita enggak safety itu ya Mbak ya. Oke, berarti resiko itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya udah kita pahamin, betul nggak? Benar, benar banget. Oke, karena kita udah tahu bahwa naik motor itu pasti akan kalau nggak jatuh gitu ya, ditabrak orang gitu ya, ada akibat-akibatnya. Makanya dia pakai helm. Oke. Ya, jadi udah diamanin, udah ada mitigasi resikonya, betul nggak? Oke, ini yang disebut dengan resiko nih mama-mama. Kemudian kalau beresiko itu seperti apa? Ada yang bisa tebak? Mbak Siva? Oke, Mbak, ini sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih soal soal investasi ini nih. Mungkin bisa di-share dulu nih Mbak, apa presentasi ini setelah ini nih soal risiko dan beresiko ini? Karena mama-mama udah semangat banget nih di kolom komentar nih. Oke, Mbak Siva, aku selesaiin dulu. Ini selesai lagi sedikit aja gitu ya. Oke. Nih, resiko versus beresiko. Ini adanya resiko gitu ya. Karena mama-mama harus dibuka dulu nih mindsetnya. Jangan hanya untung dan untung. Nih, resiko versus beresiko. Yang beresiko itu seperti apa sih, Riz? Nih kita lihat. Nih, ini beresiko nih. Ya, dimana dia dibonceng tapi bawa anak. Ini udah namanya cari resiko nih. Ini beresiko Mbak nih. Ya, tanpa pengamanan gitu. Jadi resiko dan beresiko itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau resiko itu kita udah tahu gitu ya, dan kita langsung melakukan pengamanannya. Tapi kalau dia udah tahu resikonya, tapi dia ambil dan terabas terus, makanya ini namanya beresiko nih Mbak Syifa. Oh, oke. Jadi logikanya seperti itu ya Mbak ya? Betul. Nah, begitu juga dengan berinvestasi. Kalau misalnya tadi kita udah tahu bahwa berinvestasi itu ada resikonya, nah gimana caranya untuk kita menghindari dan memitigasi dari resiko tersebut? Gitu. Jangan ketika kita berinvestasi, kita udah tahu ada resikonya, gitu ya, tapi udahlah, jalan aja, udah uang habis-habis itu udah nggak apa-apa. Nekat gitu ya Mbak ya jatuhnya ya? Betul. Nah, sampai di sini Mbak Siva. Sebelum ada pertanyaan banyak, silakan aku balikin ke Mbak Siva. Oke. Enggak ini sih Mbak, mungkin bisa ada presentasi yang mau disampaikan lagi kah? Karena banyak banget nih mama-mama yang pengen bertanya atau mungkin bisa praktek sedikit Mbak? Atau seperti apa nih? Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Oke. Nih, seneng nih kalau mama-mama begini nih banyak pertanyaannya ya. Nih, kita balik lagi tadi. Kita udah paham dengan resiko dan beresiko. Terus gimana sih, Riz, kalau misalnya kita mau memulai berinvestasi? Nah, nih lihat. Ya, kita cepat aja. Ketika kita mau mulai berinvestasi, yang mesti kita lakukan adalah kita ngecek dulu nih Mbak Siva, ya, kondisi keuangan keluarga kita, ya, kondisi keuangan rumah tangga kita itu sekarang posisinya ada di mana, ya. Ketika kita memiliki pendapatan itu tidak bicara seberapa besar atau seberapa kecil gitu pendapatan kita, tetap harus bersyukur dan dilakukan perencanaan keuangan. Artinya tadi diatur cash flow-nya, punya dana darurat, dan atur utang piutang kalau misalnya saat ini masih punya utang piutang. Nah, kemudian kita lindungin gitu ya, ibarat membangun sebuah rumah, fondasinya dulu dikuatin, yaitu punya manajemen risiko. Artinya, ketika cash flow udah diatur, punya dana darurat, utangnya juga diatur, dilindungin lagi dengan mitigasi risiko seperti asuransi atau BPJS. Jadi pada saat nanti kita naik ke level berikutnya, ngomongin tentang investasi,
Kita nggak perlu repot bahwa nanti kita kekurangan duit, kita nggak perlu repot kalau terjadi kondisi darurat gitu ya. Kita nggak perlu repot kalau misalnya kita dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena semua udah ada porsinya masing-masing. Jadi investasi yang kita lakukan itu akan sesuai dengan jangka waktunya kita, akan sesuai dengan planning yang udah kita buat gitu ya. Nah, baru nanti kita ngomongin tentang rencana pensiun dan distribusi kekayaan. Nah, ini yang disebut dengan piramida perencana keuangan dari financialku.com dan sudah terdaftar juga di Haki gitu ya. Jadi, ketika punya duit, apa yang harus dilakukan? Amankan dulu keuangannya, baru kita ngomongin tentang tujuan keuangan. Nah, contoh kasusnya kayak gini nih, Mbak. Kalau kita mau berinvestasi, yang pertama mesti kita riset dulu. Kemudian kita hitung berapa yang akan kita butuhkan. Ada mitigasi resikonya, kemudian baru kita tentukan investasinya harus kemana. Kemudian kita review. Nah, contohnya gini, mama-mama yang lagi bingung ngomongin dana pendidikan anak, lagi mau tahun ajaran baru nih Mbak Siva. Oh benar banget nih, tahun depan udah mau ajaran baru, mungkin juga udah mulai PTM juga nih, jadi kayak udah mulai nih, bayar-bayar sekolah, bayar-bayar SPP mungkin ya. Yes, betul banget. Nah, gimana caranya, Riz? Gitu ya tadi, mesti dicek dulu. Nanti anaknya akan sekolahnya di mana? TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Disurvei dulu. Kemudian hitung total dana yang dibutuhkan dan masukkan inflasinya 10%, gitu ya. Kemudian baru kita tentukan investasinya apa nih? Berdasarkan jangka waktunya. Contoh nih, anaknya akan kuliah S1. Saat ini anaknya usia 6 tahun. Akan dipakai dananya di usia 18 tahun. Lama pendidikan itu 4 tahun. Nah, kalau uang masuk pangkalnya saat ini kita contoh aja 16 juta, kemudian SPP-nya itu kita hitungnya per bulan, walaupun pembayarnya per 6 bulan gitu kan ya. Dengan inflasi biaya pendidikannya 10%, berapa sih dana yang harus disiapkan gitu kan ya. Ini kita lihat. Oke, dana yang dibutuhkan sampai nanti si anak itu lulus kuliah adalah sebesar kurang lebih 399 juta sekian. Gitu ya, artinya kita harus menyisihkan dari awal itu 1,2 juta sekian per bulannya. Oke, karena ini jangka waktunya masih panjang, kita bisa memiliki expect return kita adalah atau expect keuntungan kita di angka 12%. Jangkanya masih panjang nih, masukinnya kemana, Riz? Boleh nggak ke saham? Boleh gitu ya. Riz bisa nggak masukin ke peer-to-peer lending? Boleh aja gitu. Terus masukkan dalam tabungan. Nah, tadi kalau di tabungan aja uangnya tidak bisa tidak bisa mengakumulasi yang si inflasi tadi gitu ya. Jadi tadi ketika berinvestasi disesuaikan dulu dengan tujuannya mau ngapain, berapa targetnya, jangka waktunya berapa lama gitu ya. Kemudian baru kita tentukan instrumen berapa yang bisa kita sisihkan setiap bulan, baru kita tentukan instrumen keuangan apa nih yang tepat untuk mempercepat tujuan keuangan kita. Karena sekali lagi investasi itu adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai ke tujuan kita. Ibaratnya gini, aku mau ke Jepang gitu kan ya, aku naiknya motor, nyampe nggak? Nyampe, tapi kapan gitu loh. Oke. Nah contoh lagi misalnya Mbak Siva mau ke Jogja gitu kan ya. Oke, kita sama-sama mau ke Jogja misalnya, tapi Mbak Siva pakainya pesawat, aku pakainya mobil gitu. Bisa nyampe nggak? Bisa gitu, tapi siapa nih yang duluan nyampe gitu. Karena investasi itu kita bekerja dengan waktu. Kita berinvestasi pada saat kita memiliki duit. Ketika kita nggak memiliki pendapatan, ya berarti kita nggak bisa mewujudkan tujuan keuangan kita. That's why kenapa perencanaan keuangan itu perlu banget untuk kita lakukan agar tadi kita nggak pernah kesasar jalannya. Gitu Mbak Siva. Wow, quotes-nya bagus banget agar kita nggak kesasar jalannya. Perencanaan keuangan itu penting gitu ya Mbak ya. Kayak untuk sampai ke sebuah tujuan tertentu. Oke, masih ada yang ingin disampaikan Mbak? Karena mama-mama udah banyak banget yang bertanya nih. Udah aman tuh Mbak Siva, kita lanjut untuk pertanyaan dengan mama-mama. Silakan mama-mama. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan. Aku akan bacakan beberapa. Sebelumnya terima kasih banget Mbak Rista tadi sudah berbagi ilmu bersama dengan mama nih malam hari ini tentang smart investasi. Tadi mungkin juga sudah kebayang nih ya soal investasi seperti apa, terus perencanaannya kemana, pembagiannya kemana, tujuannya untuk apa. Nah mungkin sudah mulai tergambar nih. Nah ini ada pertanyaan nih dari Mama Werdi dari Wonosobo. Kak, investasi yang seperti apa ya yang aman dari inflasi? Nah strategi yang tepat yang seperti apa ya untuk menghadapi inflasi tersebut? Semoga terjawab. Silakan Mbak Rista. Oke, nah ini nih selalu ditanyakan dengan mama-mama, kalau nggak investasi apa yang bagus, investasi apa yang aman, investasi apa yang cuannya tinggi gitu kan ya. Iya benar. Ya, itu
itu aja pertanyaannya. Oke, Mama thank you pertanyaannya, ini bagus banget. Tapi setelah nanti Rista jawab, semoga nanti pertanyaannya tidak seperti ini lagi gitu ya. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah seperti ini. Satu, yang tadi Rista bilang, investasi setiap orang itu tidak pernah bisa disamakan. Oke, apakah dia ke reksadana, apakah dia ke saham gitu ya, apakah dia mesti ke deposito ataukah dia ke logam mulia gitu ya, ini nggak pernah bisa kita samakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kenapa? Karena tadi yang Rista bilang di awal bahwa investasi adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuan keuangan kita. Nah, kenapa nggak bisa disamain gitu ya? Pada saat kita memberikan advice buat orang lain gitu, kita nggak bisa samain karena satu, tujuan keuangan kita berbeda, jangka waktu kita berbeda, target kita berbeda, berapa yang bisa kita sisihkan juga berbeda, tingkat beresiko kita juga berbeda gitu kan ya. Bagaimana dengan profil resiko kita? Kalau uangnya hilang, aman nggak? Kalau uangnya hilangnya setengah, kamu masih nyaman nggak gitu ya? Nah, jadi jawabannya adalah investasi yang paling bagus adalah yang pertama, investasi leher ke atas dulu Mbak Syifa. Artinya belajar. Belajar ya Mbak ya. Belajar ilmu untuk berinvestasi. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, ketika kita sudah belajar, jangan lupa praktek. Nah, kalau tadi investasi itu adalah di tempat-tempat yang kita kenal, kita tahu resikonya. Jadi, ketika resikonya itu terjadi, kita bisa mengantisipasinya. Gitu ya. Nah, mulailah dulu dengan berinvestasi yang modelnya yang kecil-kecil aja dulu. Contoh, yang paling aman nih buat para mama-mama, reksadana pasar uang misalnya tuh Mbak Syifa ya, sama mama hebat gitu ya. Mulai aja dulu di reksadana pasar uang. Riz, berapa yang harus diinvestasiin? Berapa persen? Nanti pertanyaannya begitu tuh Mbak Syifa, berubah ya. Berapa persen dari pendapatan yang harus kita sisihkan? Balik lagi, semakin besar yang bisa kita sisihkan, maka semakin cepat tuh tujuan keuangan kita terwujud. Gitu, karena tadi kita punya target berapa lama nih tujuan keuangan kita bisa dan akan kita wujudkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya 20%, 30% gitu ya, kalau saya tidak bermain dengan persen-persen tersebut karena tadi kondisi keuangan kita nggak akan pernah ada yang sama ya. Nah, itu jawaban selanjutnya. Oke, bisa dimulai dengan reksadana pasar uang yang bisa di-download di semua platform keuangan tuh banyak banget saat ini, dan itu relatif lebih aman mama-mama gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh misalnya tujuannya tadi adalah untuk berinvestasi dana darurat. Please kalau masukin di saham di emas boleh nggak? Boleh. Mama-mama kan suka tuh yang berkilau-berkilau gitu ya. Bener. Saat ini tuh ya, berkilau cuan banyak. Cuannya banyak, tapi ingat tujuan harus tahu dulu ya, emas itu untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek gitu ya. Seperti itu sih Mbak Syifa. Jadi kalau ditanya yang bagus segala macam tadi, semua investasi bagus, semua investasi punya resiko, semua investasi bisa memberikan keuntungan, tapi tingkatnya beda-beda gitu. Berarti memang bergantung kembali kepada setiap kondisi keuangan individu ya Mbak Rista ya. Kita nggak bisa kayak mematok ini harus berapa persen, harus sekian kah, harus di mana kah, karena memang setiap individu kan punya tujuan dan juga punya kondisi keuangan yang berbeda ya Mbak. Yes, betul banget Mbak Syifa. Oke, adakah pertanyaan lain? Kita lihat ya Mbak sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mama Ella di Surabaya. Investasi apa yang minim resiko dan mengalami kerugian yang cocok untuk mungkin untuk full time mom nih yang baru pemula? Tadi mungkin seperti sudah disampaikan oleh Mbak Rista, salah satunya reksadana pasar uang. Nah, mungkin boleh jelaskan sedikit nih Mbak. Yes, betul ya. Jadi tadi kalau misalnya mau mencoba gitu ya, sebenarnya gini sih, ketika kita belum mulai berinvestasi gitu ya, atau misalnya masih bingung berinvestasi yang mana, sebenarnya tadi Mbak membiasakan dengan menabung dulu nggak apa-apa loh Mbak gitu ya. Ya, kan kita tadi mau membangun habitnya dulu, nabung aja dulu kecil-kecil gitu ya, sambil kita belajar ilmunya, ikutin terus pop mama gitu kan ya. Karena tadi banyak semua ilmu, bukan hanya parenting aja, keuangannya juga dibahas gitu. Nah tadi ya yang perlu kita bangun adalah money habit-nya. Contoh misalnya, dari anggaran kita setiap bulan, kita sisihkan misalnya 10.000, 20.000, kita masukin aja dulu. Nanti ketika uangnya udah banyak ya gitu, tapi ilmu kita juga udah banyak karena kita udah sering ikut kelas-kelas investasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kalau mau terjun langsung, paling aman coba aja di reksadana pasar uang. Nah itu masukin ke situ ya, mulai dari 10.000 misalnya atau 100.000, naruh uang jajan, tapi lama-kelamaan itu memotivasi kita untuk memberikannya atau berinvestasi atau menyisihkan itu dengan angka yang lebih besar setiap bulannya gitu Mbak Syifa.
Oke, wah jawabannya mungkin, semoga terjawab ya untuk Mama tadi yang bertanya. Nah ini pertanyaan ketiga nih Mbak, dari Mama Putri Amalia di Bandung katanya. Zaman sekarang kan sudah banyak aplikasi investasi menggunakan bantuan robot nih. Nah seberapa aman dan efisienkah menggunakan, aplikasi dengan bantuan robot tersebut? Mungkin boleh dijawab Mbak Rista. Oke, aplikasinya robotnya untuk apa nih? Untuk reksadana, saham, atau untuk kripto gitu kan ya. Oh itu beda lagi ya Mbak ya Nah, kalau kayak gitu ya? banyak banget robot-robot, ada juga yang Mhm, sekarang robot-robot trading gitu kan ya. bener bener. Tapi jadi gini Mama, kalau ditanya seberapa aman sudah pasti ketika semua terdaftar di OJK, IKD gitu kan ya, sudah pasti keamanan datanya juga terprotek gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya lagi, risk seberapa aman, balik lagi. Lebih baik kita berinvestasi di tempat-tempat yang memang mama-mama itu paham gitu ya, mama-mama tahu, terdaftar di OJK gitu kan ya, kemudian memberikan tingkat keuntungan yang 2L kalau kata OJK, legal dan logis gitu ya. Oh, Jadi kalau oke. dibilang seberapa aman, balik lagi kita harus tahu dulu apakah itu memang terdaftar di OJK atau tidak, kita mesti cek dulu gitu ya, atau misalnya di IKD gitu ya, aplikasi-aplikasi tersebut udah punya ISO atau belum gitu. Harapannya sih seperti itu Mbak Syifa. Oke, wah, selamat nih, kepada mama-mama tadi yang sudah, bertanya dan sudah dibacakan jawaban dan sudah dijawab nih oleh Mbak Rista, mendapatkan Mountain Aromatherapy Diffuser. Terima kasih juga nih untuk mama-mama yang sudah, berpartisipasi dalam, acara webinar kita pada malam hari ini. Nah, sebelum, ke acara closing nih atau sebelum ke closing statement nih, aku ingin bertanya nih, ini pertanyaan dariku, kan kita tadi Mbak Rista sudah menyebut nih kalau kita tuh menyisihkan uang untuk berinvestasi itu kayak dari awal gitu atau enggak dari uang dingin. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan gaji nih atau mendapatkan uang istilahnya dari suami atau kita mendapatkan uang gaji nih, itu apakah sebaiknya untuk investasi itu kita siapkan di awal ataukah ketika ada sisa nih Mbak? Nah, itu kayak problematika tersendiri nih buat mama-mama nih. Mungkin bisa dijawab secara singkat tuh Mbak. Oke, harusnya ya ketika kita memiliki pendapatan itu harusnya disiapin dari awal nih Mbak. Ini aku kasih contohnya nih Mbak Siva. Oke, kita akan lihat satu slide aja ya buat mama-mama semua. Ketika kita mengatur keuangan rumah tangga kita, harusnya gitu ya. Apakah kelihatan Mbak Siva? Sebentar ya Mbak. Oke, apa Oke, sudah terlihat apakah mama-mama? terlihat mama-mama? Ini kita lihat, ketika kita memiliki pendapatan, suami istri bekerja gitu ya, kita buat pengaturan keuangan rumah tangga kita setiap bulannya. Dianggarin dari awal berapa kita bisa Oke. menghabiskan setiap bulan. Kemudian ketika kita sudah tahu bisa berinvestasi, contoh nih di layar 8,4 juta, kita tentukan tujuan keuangan kita ini mau ngapain gitu, apa yang mau kita capai, berapa lama targetnya gitu ya. Jadi jangan sembarangan tadi, kenapa? Karena dana pendidikan anak nih boleh lihat lagi mama-mama tuh, satu anak aja membutuhkan dana pendidikan luar biasa. Gimana kalau anaknya 2, 3, 4 gitu kan. Berapa pendapatan yang harus diterima, yang harus didapatkan oleh para orang tua ini gitu. Jadi tadi merencanakan keuangan itu penting banget, dan berinvestasi itu adalah salah satu cara untuk kita mewujudkan tujuan keuangan kita juga tuh Mbak Syifa. Oke, berarti seperti yang sudah Mbak Rista tadi sampaikan, kalau bisa ingin berinvestasi sudah direncanakan dari awal nih, uangnya dari mana dan untuk apa gitu ya Mbak ya. Oh ya untuk mama-mama mohon maaf ya, belum bisa menjawab nih semua pertanyaan karena tadi sejujurnya banyak sekali Mbak dan mama-mama ini aktif sekali sekalipun webinar kita malam tapi kayak istilahnya curious gitu atau ingin penasaran nih soal investasi itu seperti apa sih, terutama belajar langsung nih sama Mbak Rista yang emang udah ahlinya. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa saya dan Mbak Rista jawab nih satu persatu. Selanjutnya terima kasih juga nih untuk Mbak Rista yang sudah berbagi ilmu kita kepada kita nih malam hari ini. Terima kasih juga kepada mama-mama yang sudah setia mengikuti rangkaian acara di popmama.com Parenting Academy dari pagi hari hingga malam hari ini. Semoga melalui acara ini mama bisa mengatur keuangan lebih baik nih, bisa mandiri secara finansial juga, bisa mengatur investasi lebih baik juga, dan juga bisa membantu nih keluarga untuk bisa merencanakan keuangan yang lebih baik, terutama untuk anak kita, seperti itu. Nah, sebelum saya tutup nih, akan ada closing statement nih dari narasumber kita yaitu Mbak Rista. Mungkin Mbak, ada nggak sih pesan-pesan atau tertentu nih untuk mama, closing statement nih untuk mama-mama soal tema kita nih pada webinar malam hari ini? Oke, baik. Aku tuh semangat banget ya Mbak Siva. Thank you banget buat Pop Mama gitu ya yang Iya. selalu
sama dengan finansialku.com. Dan Benar. thank you banget juga buat para mama-mama hebat yang join di malam hari ini gitu ya. Semoga ilmu yang Rista sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Karena tadi nggak ada perempuan bodoh, nggak ada perempuan yang nggak bisa gitu ya. Yang ada adalah semua perempuan bisa dan terus belajar. Nah, khususnya ngomongin investasi tadi gitu ya mama-mama, tetap ketika kita akan berinvestasi, investasi semua orang itu nggak bisa kita samain gitu ya. Jadi pada saat nanti ada webinar, jangan pernah bertanya lagi, investasi apa yang bagus, investasi apa yang cuan, investasi apa yang aman, dan bla bla bla. Karena tadi, ketika kita akan berinvestasi, kita tidak akan pernah bisa disamakan. Kendaraan kita dengan kendaraan orang lain itu nggak pernah bisa sama. Tapi ilmunya boleh sama, tapi aplikasi di lapangan kita nggak akan pernah sama. Satu gitu ya, tipsnya untuk berinvestasi adalah satu, tentukan dulu tujuan kita berinvestasi itu untuk apa, apakah dana pendidikan anak, dana liburan, dana beli rumah, dana menikah gitu ya, clear dulu dengan tujuannya gitu. Karena tadi kadang ketika kita punya tujuan, Tuhan juga bingung gitu ya, Tuhan kita pengen punya duit banyak, tapi nggak disebutin nominalnya, Tuhan jadi bingung, ngasihnya berapa gitu ya. Jadi lebih detail lagi membuat tujuan keuangan ya, untuk apa, berapa dana yang dibutuhin, kapan jangka waktunya, berapa lama, berapa yang bisa kita sisihkan. Terus kalau misalnya ternyata udah disisih masih kurang, ada dua caranya, yaitu kurangi pengeluaran dan tambah pendapatannya. Hanya itu rumus merencanakan keuangan. Itu yang harus kita lakukan. Karena tadi, kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat. Lagi-lagi kalau kata saya, berencana keuangan bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya. Betul nggak Mbak Siva? Bener banget, seperti yang sudah tadi Mbak Rista sampaikan, kalau misalnya kita ingin berinvestasi lebih banyak, bisa ditambah juga nih, sumber pendapatan nih, sumber cuan kita nih dari mana gitu ya Mbak ya? Betul. Ya, baru kita tentuin investasinya, jenisnya apa gitu. Kenapa? Karena tadi nggak bisa sama antara aku dengan mama-mama, dengan Mbak Siva Benar. nggak akan pernah sama gitu. Oke, wah Mbak Rista ini sangat membuka wawasan dan menambah informasi nih untuk saya dan juga untuk mama-mama yang ikut webinar kita pada malam hari. Sekalipun malam nih tetap semangat dan tetap bisa dapat ilmu baru nih tentunya. Terima kasih sekali Mbak Rista. Sama-sama Mbak Siva, sukses terus Pop Mama dan stay Iya. safe semuanya mama-mama hebat. Oke, Assalamualaikum. nah untuk mama-mama nih yang tadi menang nanti akan bisa dan dibacakan pertanyaannya nanti bisa mengirimkan data diri berupa nama, nomor handphone dan alamat dengan DM Instagram @popmama_.com. Jadi nanti untuk mama-mama tadi yang sudah aku bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Mbak Rista, jangan lupa DM ya. Klaim hadiahnya di Instagram popmama_.com. Nah, akhirnya nih sampai juga kita di penghujung acara di popmama.com Parenting Academy 2021 pada hari ini. Ikuti terus nih acara-acara menarik lainnya dari popmama.com Parenting Academy 2021. Update acara selanjutnya dengan pantau sosial media Instagram @popmama.parenting.academy, @popmama_.com, dan jangan lupa ya, jangan ketinggalan nih. Mari kita bersama-sama sebagai orang tua saling support untuk memantau perkembangan masa depan yang lebih baik untuk anak kita dengan campaign Parents Support Parents di popmama.com Parenting Academy 2021. Akhir kata, sampai bertemu lagi mama-mama di acara webinar atau acara live atau acara kuliah WhatsApp nih di popmama.com. Saya Syifa, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat istirahat. Hai, selamat datang kembali di acara popmama.com Parenting Academy 2021 bersama dengan aku Diba Natasha. Oke, tadi kita udah dengerin sharing session yang ketiga. Wah, ternyata seru banget ya, banyak banget yang aku baru tahu lagi mengenai finansial untuk anak-anak kita. Karena biaya pendidikan ini akan semakin mahal ya, semakin tahun. Jadi buat mama papa semuanya, mari yuk kita siapkan dari sekarang ya, investasi dan juga jangan lupa nabung, itu juga penting banget. Oke, luar biasa banget di hari ini. Jangan lupa untuk mama papa semuanya, kita masih ada rangkaian acara lagi di besok hari ya. Kita akan ada awarding, jadi jangan lupa untuk ikutan lagi karena bakal seru banget nih di esok hari. Dan Diba juga mau infoin kalau untuk mama papa yang udah setia mengikuti live kita pada hari ini ya di Parenting Academy 2021 dari pagi sampai malam, pokoknya semoga yang udah ikutan dapat banyak manfaat baru dan juga
banyak insight baru untuk mama papa dan juga keluarga ya. Ada hadiah spesial juga nih hari ini untuk mama. Mama bisa mendapatkan potongan 20.000 untuk pembelanjaan minimal Rp100.000 di toko kesehatan Halodoc dengan kode voucher, dicatat ya. PDP 0P20. Sekali lagi nih, PDP 0P20, langsung aja dicatat. Dan tentunya untuk mama yang pengguna baru juga bisa mendapatkan potongan Rp20.000 dengan tambahan free ongkir Rp18.000 dengan kode PDP 0P18. Jadi sekali lagi untuk mama semuanya, jangan lupa untuk follow sosial media kita karena kita masih punya banyak banget konten-konten menarik lainnya dan juga acara-acara menarik lainnya ya. Jadi langsung aja follow di @popmama_com dan juga @popmama.parenting.academy untuk tahu update-update berita yang akan kita update dan juga acara-acara selanjutnya yang bakal kita jalankan. Kalau gitu thank you banget untuk mama papa semuanya yang udah hadir. Pokoknya sehat-sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Parents support parents, di Natasha pamit, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye!